Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan kembali melaksanakan Pekan Doa Pentakosta di hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu waspada terhadap kesesatan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita memasuki pekan doa ini, kita menyiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, ketika kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Pada malam hari ini kembali kami datang bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf di dalam kegiatan Pekan Doa Pentakosta. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan kami ini, meskipun kami melakukannya secara virtual, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu mengikat dan mendekatkan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap merasakan persekutuan dan kebersamaan itu. Kami siap Tuhan untuk saling mendukung di dalam doa, puji-pujian, serta mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan pimpin anakmu. Akan jauh
Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami telah membuka dan menyiapkan bacaan Alkitab yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Demikian pula kami hendak membuka dan menyiapkan hati serta pikiran kami untuk kembali mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap fokus mendengarkan suara Tuhan, mengetahui kehendak-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan dan pahami pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari. Tuhan, kami yakin dan percaya Roh-Mu akan memampukan kami untuk kami dapat dengan sungguh-sungguh memberikan waktu dan konsentrasi kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, jika Bapak Ibu dan Saudara tersesat, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara akan berhenti dan putar arah, mencari titik di mana ya saya tadi melakukan kesalahan. Atau mungkin ada yang memilih untuk nggak apa-apa, jalan aja terus. Siapa tahu nanti ketemu jalan yang benar di depan. Apapun pilihan dari Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang berada dalam sebuah situasi tersesat, maka pasti dia akan mencoba mencari jalan keluar dan mencari juga jalan yang benar, supaya dia tidak semakin tersesat, semakin jauh dari tujuan semula. Nah, ada banyak alasan atau penyebab kenapa orang kemudian tersesat. Mungkin pertama karena, dan ini yang paling sering terjadi mungkin begitu ya. Yang pertama adalah karena dia tidak tahu jalan. Dia tahu harus pergi kemana, dia paham tujuannya, tapi jalan atau arah yang harus ditempuh dia tidak tahu. Sehingga ya dia akhirnya tersesat, memilih jalan yang salah. Atau yang kedua, dia bisa tersesat karena dia memperoleh informasi yang salah. Biasanya kalau kita memakai aplikasi petunjuk arah digital gitu ya, kadang-kadang kita diarahkan untuk masuk ke jalan-jalan atau rute-rute yang tidak familiar karena mencari jarak terdekat atau waktu tempuh tercepat. Nah, ketika informasi yang diberikan salah atau keliru, maka kita akan tersesat. Atau mungkin yang lain, alasan atau penyebab kita tersesat adalah bisa jadi karena kita sok tahu. Kita sebenarnya nggak tahu, tapi pura-pura tahu. Dan ketika kita pura-pura tahu
dengan pengetahuan yang kita miliki akhirnya membawa kita pada situasi atau kondisi yang tersesat. Ketika seseorang tersesat dan kemudian dia mencoba mencari jalan keluar dan mencari jalan yang benar, dia kemudian akan mengumpulkan dan mencari informasi-informasi. Dan seperti yang saya katakan tadi, ketika informasi yang dia peroleh itu sesuatu yang valid dan benar, itu akan menolong dia untuk keluar dari ketersesatannya. Tetapi jika informasi yang dia dapatkan adalah informasi yang keliru dan salah, tentu dia akan semakin terjerumus, semakin jauh, lebih dalam lagi tersesat dan sulit baginya untuk bisa menemukan jalan keluar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan bahwa situasi kita saat ini ketika berkaitan dengan pandemi COVID-19 mungkin tidak jauh berbeda seperti orang-orang yang sedang berada dalam ketersesatan itu. Kita tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah membayangkan sebelumnya berada dalam kondisi seperti ini. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah membayangkan juga bahwa berbulan-bulan kita harus melakukan karantina, diam di rumah saja, beraktivitas dari rumah saja, beribadah dari rumah, bekerja di rumah saja, sekolah di rumah saja, dan seterusnya. Menghindari kerumunan, tidak melakukan kontak fisik, menjauhkan diri dari potensi-potensi penyebaran dan penularan virus COVID-19. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya kita berada dalam situasi seperti ini. Dan kita mencoba mencari jalan keluar. Kita sedang tersesat, lalu kita mencoba mencari jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari situasi seperti sekarang ini? Ketika kita mencari informasi dan kemudian berbagai informasi itu kita dapatkan, Bapak Ibu dan Saudara, bisa jadi kemudian kita berada dalam sebuah situasi yang disebut sebagai infodemi, gitu ya. Infodemi itu adalah semacam berlimpahnya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, ya. Kalau pandemi itu kan penyakit yang menyebar secara global, mendunia, begitu ya. Kalau infodemi itu lebih pada informasi yang menyebar, informasi yang mendunia, yang berlimpah, tapi belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, infodemi ini kemudian membuat kita kesulitan mengambil keputusan. Mana ya informasi yang benar? Setiap hari saya dengar berita, setiap hari saya cari informasi tentang ini dan itu. Setiap hari saya mendapatkan berbagai berita-berita, lalu mana yang harus saya percayai, mana yang harus saya ikuti. Bapak Ibu dan Saudara, infodemi ini kemudian akan menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai kecemasan publik, gitu ya. Dampaknya dari infodemi ini adalah sistem kerja sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan budaya menjadi rusak. Karena apa? Karena banyak informasi kita dapatkan, banyak informasi itu berlimpah dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, secara sederhana saya menjelaskan seperti ini. Ketika pandemi virus COVID-19 ini kemudian diketahui oleh banyak orang, secara tiba-tiba ada banyak orang-orang yang kemudian merasa dirinya menjadi seorang ahli, gitu ya. Ahli yang menganalisa banyak hal. Wah, ini kalau dari segi kesehatan tuh seperti ini, kalau dari segi ekonomi seperti ini, kalau dari segi budaya, sosial dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu dan Saudara, semakin banyak informasi yang kita dapatkan dan kita belum verifikasi informasi tersebut, akan semakin membuat kita merasakan kecemasan. Kok berita ini bilangnya A, tapi saya dapatkan berita yang lain bilangnya B, lalu mana yang benar? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kecemasan inilah yang kemudian membuat orang
tidak lagi melihat realita yang ada. Ada banyak orang yang kemudian menjadi buta terhadap realitas dan kemudian larut dalam kecemasan publik. Tema kita pada malam hari ini, waspada terhadap kesesatan, sebenarnya mau mengajak kita untuk sebagai pengikut Kristus, mari kita miliki kesadaran dan ketenangan. Karena kesadaran dan ketenangan inilah yang akan kemudian menjadi sebuah proses untuk membedakan mana realita, mana kecemasan publik yang ditimbulkan oleh infodemi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus tadi mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kita semua untuk waspada. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Di tengah-tengah begitu banyaknya informasi-informasi yang kita dapatkan tentang kondisi dan situasi seperti sekarang ini, Petrus mengatakan waspadalah supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Orang yang berada dalam kecemasan publik, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti tadi diungkapkan, dia tidak bisa membedakan mana realita, mana yang sebenarnya ini cuma perasaan cemas, sebuah ketakutan yang berlebihan, dan sebenarnya itu tidak perlu untuk dimiliki. Petrus mengatakan, waspadalah, jangan kehilangan pegangan. Lalu bagaimana supaya kita tetap waspada terhadap kesesatan dan kita tetap punya pegangan yang kokoh dalam menghadapi realita atau kondisi pandemi COVID-19 ini? Petrus kemudian melanjutkan nasihatnya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam kondisi cemas, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir, orang akan sulit untuk tadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Demikian pula dengan kehidupan beriman. Orang akan mudah untuk dikecohkan. Orang akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajaran, berbagai informasi-informasi, dan belum tentu ajaran atau informasi tersebut tepat dan benar. Petrus mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara punya pengenalan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara punya spiritualitas yang mendorong Bapak, Ibu untuk mengalami terus perjumpaan yang nyata dengan Allah, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan mari kita pakai pengenalan, pengalaman, dan perjumpaan itu untuk bisa membedakan mana kecemasan-kecemasan yang tidak perlu, tidak penting, dan mana hal-hal realita-realita yang harus dihadapi. Karena dengan punya pemahaman, pengalaman, dan pegangan yang seperti ini, kita jadi tahu arah dan tujuan kita. Sekalipun kita tersesat, kita akan memperoleh informasi yang benar. Sekalipun kita tersesat, kita tahu jalan keluar dan jalan yang benar yang harus kita tempuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan dan sapaan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu untuk bisa melihat dan memilah mana yang realita, mana yang
merupakan kecemasan publik, sehingga kita tetap sungguh-sungguh bisa mengarahkan hati dan pikiran kita pada jalan yang benar. Ingatlah selalu untuk waspada, jangan terseret ke dalam kesesatan, jangan kehilangan pegangan yang teguh, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita dan memberikan kita semangat untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Allah yang selalu memelihara dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Namun sebelum kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa tersebut, mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku.
Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama mendoakan gereja-gereja di dalam masa COVID sekarang ini yang bergumul dengan banyak hal. Gereja yang bergumul dengan kebutuhan finansial karena ada banyak hal yang harus mereka penuhi seperti biaya operasional gereja, karyawan, dan hal-hal teknis lainnya yang membutuhkan biaya-biaya. Kita mendoakan gereja-gereja Tuhan supaya mereka dapat tetap berbagi berkat dan berbagi sukacita sekalipun mereka sedang dalam pergumulan finansial, pergumulan yang cukup menggelisahkan. Kita doakan gereja-gereja Tuhan ini supaya mereka tetap dapat bertahan dan melakukan tugas panggilan mereka sebagai gereja Tuhan. Kita doakan juga gereja-gereja Tuhan ini supaya dapat tetap memberikan pelayanan yang terbaik, mengupayakan persekutuan dan kebersamaan dengan anggota jemaat maupun simpatisannya. Kita doakan gereja-gereja Tuhan supaya mereka tetap juga dapat menjalin ikatan emosional, relasi yang dalam, relasi yang dekat, sekalipun mereka terpisahkan oleh jarak dan tempat. Kita doakan gereja-gereja Tuhan ini supaya mereka dapat memperhatikan, mempedulikan, dan mengerti setiap pergumulan anggota jemaat dan simpatisan mereka. Kita doakan juga agar setiap pemimpin gereja-gereja diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin dengan cinta kasih, memimpin dengan kepedulian, sehingga juga para pemimpin gereja ini tetap dapat memberikan teladan di dalam membangun relasi dan persekutuan yang dekat dan erat bersama-sama dengan Tuhan, anggota jemaat dan simpatisannya. Kita juga berdoa bagi anak-anak kita yang bersekolah, mulai dari mereka yang bersekolah di playgroup, di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga para mahasiswa. Kita doakan supaya anak-anak kita ini yang sedang menempuh pendidikan dapat tetap semangat di dalam menjalani masa-masa belajar mereka, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab juga dengan baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Dan kita doakan juga supaya anak-anak kita ini, sekalipun mereka harus sekolah dari rumah, mereka juga tetap dapat melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan pendidikan ini sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Kita berdoa juga bagi anak-anak kita yang sedang mencari sekolah untuk tingkat atau jenjang yang lebih
tinggi. Kita doakan supaya mereka mendapatkan sekolah yang baik, sekolah yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kerja keras mereka. Dan kita doakan supaya di jenjang pendidikan yang semakin tinggi, mereka dapat lebih bertanggung jawab dan dapat mengamalkan setiap ilmu yang mereka dapatkan. Kita juga berdoa untuk para mahasiswa, baik yang berada di Bandung maupun berada di perantauan, demikian pula sebaliknya. Mahasiswa perantauan yang ada di Bandung, kita doakan mereka supaya para mahasiswa ini dapat bertahan hidup, mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dapat melindungi diri dari setiap mara bahaya dan hal-hal buruk. Kita doakan juga supaya para mahasiswa ini dapat menjaga diri dengan baik, dan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang terus memelihara dan menolong mereka. Kita berdoa juga untuk masyarakat Indonesia dalam menyikapi masa COVID seperti sekarang ini. Kita doakan supaya masyarakat bisa lebih peka, lebih peduli, dan dapat menolong pemerintah untuk bisa menghambat penularan dan penyebaran virus COVID-19 ini dengan sikap taat dan mematuhi anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Kita doakan juga supaya masyarakat Indonesia dapat sungguh-sungguh memahami apa yang harus mereka lakukan, karena dengan demikian masyarakat Indonesia dapat berjuang untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak hal yang mungkin membuat kami tersesat, membuat kami cemas, membuat kami dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi kami pada saat ini adalah mungkin kondisi terberat dan kami berada di titik terendah kehidupan kami. Tetapi kami tidak ingin patah semangat, kami tidak ingin berputus asa, dan kami tetap ingin berjuang melewati masa-masa sulit ini. Maka Tuhan, berikanlah kami terang dan petunjuk-Mu, sehingga sekalipun kami tersesat, kami dapat mencari jalan keluar dan kami dapat berjalan ke arah yang benar. Mampukan kami Tuhan di dalam masa-masa sulit ini untuk tetap percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan, untuk tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan, untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Jangan biarkan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan menguasai kami begitu rupa sehingga kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun bagi kehidupan kami.
Berikan kami ketenangan, berikan kami kedamaian, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kami dapat mengerjakan bagian kami sambil terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa-doa kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap doa-doa yang kami naikkan. Dan kami juga percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah dan biarlah kami dapat terus menaruh pengharapan kami hanya ke dalam cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pekan doa Pentakosta masih akan dilanjutkan pada esok hari, Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari mengambil tema bertekun dan berdoa dilayani oleh Ibu Santi Wibowo. Kami tetap mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mengambil bagian dan ikut serta dalam pekan doa Pentakosta ini, dan kiranya melalui pekan doa Pentakosta ini kita semakin dikuatkan, semakin diberikan semangat dan sukacita, sehingga segala hal kita dapat melewatinya karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.